berjudul Analisis Rancangan Geometri Peledakan untuk mencapai target fragmentasi ideal berdasarkan nilai Blastability Index di IUP PT Pebana Adi Sarana yang ditulis oleh M. Ismail, mahasiswa program studi teknik pertambangan dari Sekolah Tinggi Teknologi Padang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sheila Marieti Nungki dengan NIM 2022-63013. Saya Huldaya Mima, NIM 2022-63012. Saya Rahante Fernanda Mama, NIM 2022-63013. Nah, tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis nilai Blastability Index untuk menentukan faktor batuan yang mempengaruhi fragmentasi sehingga dapat dirancang oleh geometri peledakan yang optimal. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini adalah fragmentasi hasil peledakan sering tidak memenuhi standar perusahaan, yaitu lebih dari atau sama dengan 85% yang lolos AYAKAN, kemudian kurang dari atau sama dengan 40 cm, dan kurang atau sama dengan 15% boulder, dan lebih atau sama dengan 40 cm. Kemudian untuk metodologi yang diterapkan pada penelitian ini yaitu menggunakan terapan dengan pendekatan kuantitatif untuk menyelesaikan masalah praktis di lapangan menggunakan data empiris untuk validasi teori. Kemudian variabel penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu variabel independen, di mana variabel independen di dalamnya ada parameter BI dan geometri peledakan, yaitu burden, spacing, steaming, subdrilling, kedalaman lubang, charger lag, loading density. Kemudian ada variabel dependen, yaitu ukuran fragmentasi, di mana di dalamnya yaitu persentase lolos AYAKAN kurang atau sama dengan 40 cm. Kemudian ada variabel kontrol. Variabel kontrol berisi kondisi geologi batuan andesit dan bahan peledak atau unfold. Kemudian selanjutnya ada hasil utama yang akan dibacakan oleh Rahel. Hasil utama atau nilai Blastability Index dihitung sebagai berikut. RMD sama dengan 20 atau batuan blocky dan mudah terfragmentasi. Yang kedua, GPS 50, jarak kekar, lebar mendukung peledakan efisien. GPO sama dengan 40, kekar miring ke bidang bebas atau optimal. SGI 12,7 dihitung dari bobot isi 2,51 gram per cm kubik, menunjukkan densitas sedang. H sama dengan 4,4 dari UCS 89,18 MPa, kekerasan sedang. Total BI sama dengan 63,57 medium. Blastability faktor batuan A 7,63 digunakan dalam rumus RAM estimasi fragmentasi. Geometri peledakan aktual atau rata-rata dari 3 pengukuran. Burden sama dengan 1,8 meter, spacing sama dengan 1,8 meter, steaming sama dengan 1,32 meter, subdrilling 0 meter, kedalaman lubang sama dengan 2,82 meter, charger length 1,5 meter, loading density 3 kilo atau 3 kilo per meter. Loading density 3 kilo per meter atau bahan peledak panfo. Pola corner cut edge Helen dengan diameter lubang 3 inci 7,62 cm. Geometri usulan atau dibandingkan dengan 3 metode. Persamaan Blastability Index. Burden 1,82 meter, spacing 2,75 meter, steaming 1,36 meter, subdrilling 0,54 meter, kedalaman lubang 3,64 meter, charger length 2,28 meter, loading density
Barden 1,69 meter, spacing 1,83 meter, skimming 1,18 meter, subdrilling 0,5 meter, kedalaman lubang 3,37 meter, charger length 2,19 meter, loading density 3,64 km per meter. Itu terbaik karena mempertimbangkan BI untuk gaji optimal. Fragmentasi aktual menggunakan kusram ukuran rata-rata kali 50 sama dengan 25 cm. Indeks N sama dengan 1,2. Persentase kurang dari 40 cm. Persentase kurang dari 40 cm lolos 78,78% dengan split desktop. 59% lolos dari analisis 500 plus partikel dengan 23,22 derajat Kelvin lebih dari 40 cm. Usulan persamaan BI 92,58% lolos kurang dari 40 cm. RLAS 68,92% lolos kurang dari 40 cm. Sisikonnya 97,28% lolos kurang dari 40 cm. Terdekat dengan target 62% dengan hanya 52,52 perbandingan. Sisikonnya meningkatkan fragmentasi hingga 20% demi mengurangi kebutuhan militer dan meningkatkan throughput cluster. Sehingga diperoleh hasil untuk plasticity index-nya yaitu 63,57 yang menunjukkan bahwa batuan andesit memiliki kemampuan ledakan sedang, di mana skor RMD dan GPS yang tinggi yaitu 20 dan 50 mendukung fragmentasi alami melalui kekar, sementara H yang rendah yaitu 4,45 menunjukkan kekerasan tidak terlalu ekstrim dibandingkan dengan batuan lain seperti granit. BI biasanya 40-60. Nilai ini konsisten dengan andesit vulkanik yang memiliki kekar alami. Faktor batuannya yaitu 7,63 digunakan dalam rumus Kus sampai RAM, di mana nilai A mempengaruhi ukuran vertikal rata-rata. Semakin tinggi A, semakin halus fragmentasinya. Kemudian ada perbandingan geometri aktual versus usulan. Geometri aktual dengan Barden dan spasi 1,8 meter terlalu konservatif, menyebabkan energi peledak tidak optimal dan fragmentasinya buruk. Usulan berdasarkan teori Sejikonya menyesuaikan Barden lebih kecil, yaitu 1,69 meter untuk meningkatkan density energi, sementara spacing sedikit lebih besar, yaitu 1,83 meter untuk cakupan area yang lebih luas. Subdrilling 0,5 meter membantu menghindari batuan tak terledak di dasar lubang. Perbedaan ini didasarkan pada rumus teoritis yang mempertimbangkan BI, menunjukkan bahwa geometri aktual tidak memanfaatkan potensi kekar batuan. Selanjutnya ada analisis fragmentasi. Analisis fragmentasi metode kusram memberikan estimasi matematis dengan kadar 50 sama dengan 25 cm untuk batuan. Menunjukkan distribusi partikel yang terserap. Split desktop melalui analisis gambar mengonfirmasi hanya 59% lolos kurang lebih 40 cm dengan banyak partikel lebih besar 60 cm. Untuk usulan Sejikonya simulasi kusram berdasarkan
ini spesifik untuk andesit dengan BI sedang, menunjukkan bahwa BI efektif sebagai indikator fragmentasi. Kemudian ada keterbatasan dan validasi. Hasil usulan bersifat teoritis. Uji lapangan diperlukan untuk konfirmasi. Perbedaan antara metode BI versus AS dan versus KONYA menunjukkan bahwa KONYA lebih adaptif terhadap kondisi geologi spesifik dengan peningkatan fragmentasi paling drastis. Lalu ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Rahel. Kesimpulannya yaitu BI 63,57 menunjukkan batuan andesit memiliki blast stability sedang dengan geometri aktual yang kurang optimal menyebabkan fragmentasi buruk. Teori Sijikonnya memberikan hasil terbaik yaitu 67,48% lolos kurang dari 40 cm, membuktikan bahwa integrasi BI dengan rancangan geometri dapat mencapai target fragmentasi ideal, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi biaya. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan melihat video berikutnya yang akan dibawakan oleh teman kami. Dadah. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ilian Tetaplo. Ini akan menjelaskan review tugas akhir dari saudara Indra Melta, di mana judul dari tugas akhirnya yaitu analisis geometri pengeboran miring pada area perlapisan claystone dan sandstone untuk mengoptimalkan digging time. Material hasil peledakan di pit North PT Sarta Indra Sejati, job site Adaro Mining Operation, di mana peledakan merupakan proses pemberaian batuan dalam volume yang besar dengan menggunakan bahan peledak agar massa batuan mudah digali dan diangkut. Penggunaan bahan peledak untuk keperluan tertentu dengan metode sesuai prosedur disebut dengan teknik peledakan. Peledakan sendiri itu memiliki daya rusak yang bervariasi tergantung dari jenis peledakan yang digunakan dan tujuan digunakannya itu bahan peledakan tersebut. Peledakan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik itu positif maupun negatif, seperti halnya untuk memenuhi tujuan politik, ideologi, keteknikan, industri, dan lain-lain. Sebagai contoh, bahan galian industri seperti batu bara, gamping, seringkali menggunakan peledakan untuk memperoleh bahan galian tersebut apabila dianggap lebih ekonomis dan efisien daripada penggalian bebas maupun penggaruan. Suatu operasi peledakan dinyatakan berhasil dengan baik pada kegiatan penambangan apabila memenuhi 5 target, di mana target produksi terpenuhi, penggunaan bahan peledak yang efisien, diperoleh fragmentasi ukuran merata dengan sedikit bongkah, diperoleh dinding batuan yang stabil dan rata, dan terakhir dampak terhadap lingkungan terminimalisir. Dan untuk karakteristik dari claystone dan sandstone terhadap peledakan, yaitu untuk claystone itu batuan yang memiliki struktur padat dengan susunan material yang lebih banyak daripada batu lanau. Dan untuk sifat fisiknya sendiri, batu lempung itu lebih keras dan kompak dibandingkan batu pasir. Jika menggunakan alat mekanis dalam pembukaan kan akan tidak efektif. Oleh karena itu kegiatan peledakan diperlukan untuk memberaikan batuan dan agar kegiatan pengupasan tanah penutup lebih bernilai ekonomis. Karena sifat material yang kompak, energi peledakan akan terdistribusi dengan baik sehingga fragmentasi hasil peledakan jadi lebih optimal. Nah, yang kedua ada sandstone atau batu pasir. Pada umumnya batu pasir ini banyak mengandung air dan jika ditembus oleh lubang ledak maka akan menyebabkan lubang berair maupun runtuhnya dinding lubang. Berdasarkan sifat fisiknya, batu pasir mampu menyerap energi sehingga jika lubang ledak menembus lapisan batu pasir maka akan meredam energi ledak yang mengakibatkan tidak tersalurnya energi secara merata dan menghasilkan fragmentasi berukuran besar. Adapun sifat-sifat bahan peledak, yang dimana yang pertama ada densitas, yaitu densitas secara umum itu adalah angka yang menyatakan perbandingan berat per volume. Yang kedua adalah sensitivitas, yaitu sensitivitas adalah sifat yang menunjukkan tingkat kemudahan dan kerentanan suatu
bahan peledak untuk terinisiasi akibat adanya dorongan dari luar dalam bentuk benturan, gelombang kejut, panas atau gesekan. Yang ketiga adalah ketahanan terhadap air. Yaitu ketahanan terhadap air ukuran kemampuan suatu bahan peledak untuk melawan air sekitarnya tanpa kehilangan sensitivitas dan efisiensi. Nah, yang keempat ada kestabilan kimia. Kestabilan kimia bahan peledak adalah kemampuan untuk tidak berubah secara kimia dan tetap mempertahankan sensitivitas selama dalam penyimpanan di dalam gudang dengan kondisi tertentu. Yang kelima adalah karakteristik gas. Denotasi bahan peledak akan menghasilkan fume, yakni gas hasil peledakan yang mengandung racun. Apabila proses pencampuran ramuan bahan peledak tidak sempurna yang menyebabkan terjadinya kelebihan dan kekurangan oksigen selama proses dekomposisi kimia bahan peledak berlangsung. Gas hasil peledakan yang tergolong ini ada yang antara lain ada nitrogen monoksida, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Dan untuk mekanisme pecahnya batuan akibat peledakan, yaitu ada beberapa proses menurut dokumen Supervisory 1996 yang menyatakan bahwa proses terpecahnya batuan akibat energi ledakan dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu proses pemecahan tingkat 1, proses pemecahan tingkat 2, dan proses pemecahan tingkat 3. Terima kasih. Selanjutnya ada fragmentasi ledakan. Fragmentasi adalah ukuran yang menunjukkan bongkah batuan hasil ledakan. Ukuran fragmentasi tergantung pada proses selanjutnya. Untuk tujuan tertentu, ukuran fragmentasi yang besar atau bongkah diperlukan, misalnya disusun sebagai penghalang di tepi dalam tambang. Yang berikut ada klasifikasi ukuran partikel fragmentasi hasil ledakan. Menurut Huslip 1999 dari halaman 32 sampai 36 menyatakan perbedaan ukuran fragmentasi hasil ledakan diklasifikasi menjadi 3, yaitu ada oversize, fines, dan mid-range. Yang kedua ada metode pengukuran fragmentasi peledakan. Di sini ada 4 metode pengukuran fragmentasi peledakan, yaitu pengayakan. Yang kedua ada Boulder counting. Yang ketiga ada image analysis, dan yang terakhir adalah manual. Berikut faktor yang mempengaruhi fragmentasi batuan hasil peledakan. Yang pertama ada faktor yang tidak dapat dikendalikan manusia. Faktor yang tidak dapat dikendalikan manusia adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh kemampuan manusia. Di sini ada sifat fisik batuan. Sifat fisik batuan dibagi menjadi 2, yaitu specific gravity influence dan hardness. Dan yang kedua bidang massa batuan di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada rock massa description. Yang kedua joint plane spacing, dan yang ketiga joint plane orientation. Yang berikut faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manusia. Ada faktor-faktor tersebut adalah yang pertama adalah pola pemboran. Keberhasilan suatu peledakan salah satunya terletak pada ketersediaan bidang bebas yang mencukupi minimal 2 bidang bebas yang harus ada. Dalam pola pemboran juga mungkin dibuat secara teratur, yaitu pola bujur sangkar, pola persegi panjang, dan pola zigzag. Yang berikut ada arah dan kemiringan lubang ledak. Selanjutnya, kita akan mereview skripsi yang berjudul Teknik Pengamatan dan Analisis Fragmentasi Hasil Peledakan Batuan Andesit pada Tambang PT Gunung Mas Jaya Indah. Penelitian ini membahas bagaimana kualitas hasil peledakan dianalisis, faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta bagaimana teknik pengambilan data di lapangan. Kegiatan pertambangan, khususnya tambang andesit, peledakan merupakan proses yang sangat penting. Batuan andesit adalah batuan beku keras sehingga harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum bisa diangkut ke alat pengolahan. Kualitas peledakan diukur melalui fragmentasi, yaitu ukuran-ukuran batuan hasil ledakan. Fragmentasi yang baik akan mempercepat proses pemuatan dan pengangkutan, meningkatkan efisiensi alat gali muat, mengurangi boulder, menurunkan biaya produksi. Namun, PT Gunung Mas Jaya
Gunung Mas Jaya Indah belum memiliki data pasti mengenai kualitas fragmentasi aktual yang dihasilkan pada kegiatan peledakan mereka. Selain itu, teknik pengambilan foto di lapangan dan berbagai kondisi geometri lubang peledakan juga mempengaruhi akurasi analisis. Karena itulah penelitian ini dilakukan untuk mengukur fragmentasi aktual di lapangan, membandingkan hasil nyata dengan perhitungan teoritis menggunakan metode Kurzram, dan mengetahui faktor penyebab perbedaannya, serta memberikan rekomendasi geometri peledakan yang lebih optimal. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan beberapa langkah. Langkah pertama, pengambilan data di lapangan. Kedua, pengolahan data. Pertama, pengambilan data lapangan. Data itu terdiri dari data geometri peledakan, badan, spasi, kedalaman bor, sub drilling, stemming, dan pola pekat. Kedua, kondisi lubang bor, kering, basah, atau miring. Ketiga itu ada foto fragmentasi menggunakan kamera HP berdasarkan jalur area of influence. Kedua, pengolahan data dilakukan dengan dua metode. Metode pertama itu metode teoritis dengan menggunakan model Kurzram. Model ini digunakan untuk menghitung ukuran rata-rata fragmentasi, indeks keseragaman, ukuran karakteristik, dan persentase boulder. Kurzram menggabungkan rumus Kuznetsov dan Rosen-Trameler. Yang kedua ada metode aktual dengan menggunakan software split desktop. Tahapannya pertama, gambar ditentukan skalanya. Kedua, fragmentasi diidentifikasi. Ketiga, ada grafik distribusi ukuran batuan. Ketiga, keempat, hasil beberapa foto digabungkan berdasarkan area of influence. Metode ini menunjukkan kondisi batu yang sebenarnya. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil analisis menggunakan hasil analisis menggunakan split desktop. Dari pengolahan foto di lapangan diperoleh hasil ukuran rata-rata fragmentasinya adalah 37,50 cm. Indeks keseragamannya 1,2, rentang ukuran dominannya 25-50 cm dengan bouldernya 18%. Nilai ini menggambarkan kondisi aktualnya fragmentasi yang masih menghasilkan cukup banyak boulder, kurang dari 80 cm. Yang kedua ada hasil analisis teoritis yang menggunakan Kurzram. Dari perhitungan teoritis ini diperoleh nilai ukuran rata-rata fragmentasinya 32,30 cm, indeks keseragamannya 0,71, ukuran karakteristik batuannya 55,71 cm, dengan bouldernya 16%. Terlihat bahwa hasil teori ini sedikit lebih kecil daripada hasil aktual. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan ini perbedaan antara hasil analisis dari teoritis dan aktual muncul karena beberapa faktor lapangan, yaitu pertama, lubang basah. Lubang yang terisi dengan air yang menyebabkan daya letak anfonya itu turun, energi tidak tersalurkan optimal, bouldernya itu meningkat. Pada penelitian ini, lubang basah terkontribusi pada meningkatnya persentase boulder. Selanjutnya ada kemiringan lubang bor. Lubang yang miring menghasilkan bidang bebas yang lebih besar. Energi ledakannya menyebar tidak merata. Fragmentasinya itu tidak konsisten. Selanjutnya ada perbandingan geometri peledakan. Barden dan spasinya sangat menentukan ukuran fragmentasi. Jika bardennya terlalu besar, maka energi tidak efektif dan batunya itu besar, banyak. Sedangkan jika terlalu kecil, playing rocknya itu dan fragmentasinya itu terlalu halus. Saya akan menjelaskan lanjutan daripada pembahasan yang telah dibahas oleh teman-teman saya. Di sini saya akan melanjut pembahasan pada poin yang ke-7. Di sini penjelasannya itu mengenai perbandingan geometri peledakan usulan. Pada perbandingan geometri peledakan usulan, untuk penelitian ini membandingkan 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode RLAS. Di sini terdapat 2 poin pada metode ini. Yang pertama, menghasilkan fragmentasi terbaik. Yang kedua, presentase bouldernya hanya 9%. Untuk metode yang kedua yaitu metode CJ Konyang. Untuk metode ini juga terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, hasil menengah, yang kedua, bouldernya lebih besar daripada RLAS. Untuk metode yang ketiga yaitu metode IC-ICE Explosive. Nah, untuk metode ini juga terdapat 2 poin penting, yaitu yang pertama, metode berbasis trial dan error. Yang kedua, hasil paling tidak stabil. Sehingga metode RLAS direkomendasikan untuk tambang ini. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, fragmentasi aktual di PTG MJI adalah sekitar 32-37 cm dengan bouldernya yaitu berkisar antara 16-18%. Nah, yang kedua, untuk teknik pengambilan foto dan penentuan area sangat menentukan akurasi pengolahan split desktop. Yang ketiga, faktor utama yang mempengaruhi hasil fragmentasi adalah lubang basah, kemiringan lubang, dan geometri peledakan. Yang keempat, dari 3 geometri usulan, RLAS adalah yang paling optimal dengan bouldernya hanya 9%. Yang kelima, hasil penelitian dapat menjadi dasar perusahaan untuk memperbaiki desain peledakan ke depannya. Untuk penutupnya di sini, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran lengkap mengenai kualitas peledakan di PT Gunung Mas Jaya Indah, cara analisis fragmentasi, serta rekomendasi peningkatan produktivitas.
Oke, sekian dari video ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maafkan.